Oke, baik. Teman-teman dari Komunitas Radar Indonesia masih bersama kami dari Sahabat Menginspirasi. Waalaikumsalam. Oke, kita berjumpa lagi nih teman-teman. Udah sekian lama ya kita ya nggak muncul di podcast di YouTube KSC. Nah, ini insya Allah kita kembali hadir dengan tema topik yang cukup istimewa dan spesial ya. Karena mengingat kita masih dalam rangka bulan Rabiul Awal ya, Koja ya, Ustaz Akmal ya. Ini masih bulan ya Maulid. Besok udah nggak tapi? Ya. 30 Rabiul Awal. Kita ini apa lagi nih? Maulid awal. Jadi katanya. Oke, baik. Nah, ini masih bulan spesial teman-teman semuanya. Bulan Maulid, bulan di mana kelahiran baginda kita, sang junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau merupakan Nabi akhir zaman yang membawa umat manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Nah, ini juga bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat istimewa dan spesial karena di saudara kita di sana, di belahan negeri nan jauh di sana, di bumi Syam, yakni di Palestina juga sedang melakukan perjuangan mempertahankan kiblat pertama umat Islam, yakni Al-Aqsa. Nah, nanti kita akan bahas di sini teman-teman semua tentang Maulid Nabi dan juga tentang bagaimana perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman semua ya. Di sini udah ada narasumber yang insya Allah udah nggak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Di sini kita panggil dulu, sapa dulu nih, Hojah Fikri. Assalamualaikum Hojah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat Hojah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Soal gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair baik-baik. Di sini juga ada Ustaz Akmal ya di sini. Gimana kabar Ustaz Akmal, sehat? Alhamdulillah. Cok tashkurin. Iya, bersyukur. Insyaallah. Khair. Alhamdulillah. Oke deh Hojah, langsung aja nih. Kita di sini menyapa kembali teman-teman dari komunitas Sahabat Erdogan Indonesia. Melalui podcast kita ini cukup spesial nih Hojah nih. Spesial karena ini masih bulan Rabiul Awal ya. Bulan di mana sangat istimewa bagi umat Islam. Nah, di Maulid ini Hojah kira-kira ada nggak sih atau amalan-amalan khusus atau apa yang harus umat Islam lakukan ya di bulan Rabiul Awal ini selain daripada kita ikuti acara Maulidan, mungkin kita membaca Sirah Nabawi. Apa kira-kira amalan bagi kita di bulan Rabiul Awal? Barangkali ada amalan khusus aja di bulan Maulid ini. Baik. Bismillah, bicara Maulid ya, Masya Allah ini saudara Fikri sebagai host kita. Betapa kalau kita bicara tentang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak terlepas juga dari sosok beliau ya, yang bagaimana disebutkan dalam wirid Maulid ya, atau syair dibai semalam, bahwa Kanjeng Nabi itu ialah orang yang paling baik, ahsana khalqin wa khuluqa ya, paling hebat ya, paling baik akhlaknya, paling indah fisiknya. Maka tentu dengan Maulid ini kita harus bisa melihat kembali bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana disebutkan Anas bin Malik waktu itu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun ya, beliau mengatakan tidak pernah satu kali pun Kanjeng Nabi menyalahkan beliau ya, bahkan mengucapkan lu harusnya begini, ngapain lu begitu, dan lain sebagainya. Beliau sangat menjaga perasaan orang. Satu contoh adalah Kanjeng Nabi. Yang lain misalnya Kanjeng Nabi itu paling hebat ya, paling bagus fisiknya. Jadi punya wibawa. Fisiknya itu nggak kurus, ya, nggak gemuk, ideal. Ketika ketemu dengan kita langsung terpesona dengan keindahan beliau. Maka di Maulid ini tentu dengan kita mempelajari kembali Sirah Nabawiyah, mempelajari kembali kisah Kanjeng Nabi SAW, kita juga patut meneladani akhlak Kanjeng Nabi SAW secara menyeluruh dan secara utuh. Itu. Oke. Assalamualaikum. Dari Ustaz Akmal bagaimana? Ya. Maulid ini adalah satu momentum yang boleh dikatakan spesial dalam sejarah umat Islam.
khususnya bagi kaum muslimin, baik itu yang ada di Timur Tengah, Syam, sampai kepada di luar daripada jazirah Arab atau negara-negara yang non Arab ya, seperti itu, termasuk juga dengan Nusantara gitu ya. Ini membuktikan dengan perayaan Maulid yang sangat luar biasa gitu ya, ada di mana-mana, bahkan sampai ya terakhir juga kita sudah menyelenggarakannya juga di Indonesia, sehingga saya mengatakan Maulid Nabi ini menjadi salah satu momen persatuan. Gitu. Momen persatuan, kita ingin mengenal Nabi lagi gitu ya. Karena kalau misalnya hanya sebatas membaca buku, mungkin orang ya personal gitu ya, satu person. Tapi ketika ini dijadikan satu momen kolektif gitu ya, berjamaah, tentu artinya melibatkan banyak masyarakat ya, sehingga akhirnya terjadilah memori kolektif yang dibangun dengan isi macam-macam lah, ada tausiah, ada sirah nabawi, dan juga kita juga harus tahu bagaimana perjalanan beliau dari Mekah gitu ke Madinah, bahkan sampai kemudian ke Al-Aqsa. Ini juga penting gitu kan, karena Rasulullah sejak beliau menjadi seorang nabi dan rasul juga memiliki perjalanan tidak hanya cuma ada di Mekah, Madinah, tapi juga sampai kemudian Al-Aqsa itu sendiri. Dan hari ini juga menjadi satu momentum di mana ya saudara-saudara kita di Palestina juga tidak bisa dilupakan, karena kita tahu sendiri Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya dekat kepada Mekah, Al-Haramain dan sebagainya, dan di mana kemudian ya, umat Islam juga menjadikan Al-Aqsa sebagai kota suci ketiga, karena disitulah Rasulullah memiliki satu momentum Isra Mi'raj dan naik kepada Sidratul Muntaha melalui perjalanan daripada Al-Aqsa tersebut, seperti itu, sehingga akhirnya menjadi satu hal yang penting dengan peringatan Maulid pada kali ini. Berarti bisa dibilang teman-teman, bulan Rabiul Awal ini merupakan momentum kolektif ya, ingatan kita tentang baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita juga bisa jadi momentum untuk persatuan umat Islam ya. Betul. Karena kita juga kita bersatu aja gitu kan, kita kan udah punya teladan nih satu-satunya kan, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para nabi dan rasul, dan juga pemimpin manusia kan. Jadi emang spesial sekali bulan Rabiul Awal teman-teman, kita harus selalu ini ya, berarti ya pasti menggembirakan berarti di bulan ini ya, harusnya kita gembira ya bulan ini ya. Bergembira sekaligus juga menjadi momen tazkirah, peringatan buat kita semua gitu ya, bahwasanya umat Islam ini menjadi satu kesatuan ya, karena ada sosok figur Rasulullah SAW, dan kita juga harus bisa memahami bagaimana momen persatuan ini juga menjadikan suatu ikatan penguatan terhadap ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Terus tambahan mungkin ya. Oke nih Hojah Fikri atau Ustaz Akmal, boleh sedikit digambarkan lebih ini lagi ya, bagaimana sih akhlak Rasulullah itu sebagai anak muda nih, kan di sini teman-teman banyak anak muda nih kita di Kawasan Edogan nih, bagaimana sih Rasulullah itu menjalani masa-masa mudanya gitu, bagaimana caranya bisa masih muda tapi bisa juga punya giro untuk beragamanya, gimana tuh Hojah? Karena sekali lagi ya, akhos lagi Pak Udin, Kanjeng Nabi itu salah satu sosok yang dimana menjadi role model melawan penindasan. Kalau kita bahas dulu ya, ketika Kanjeng Nabi diutus di Mekah, ya, bagaimana beliau bisa menyatukan orang-orang yang lemah untuk melawan penindasan, melawan penjajahan. Si minoritas coba untuk melantangkan sebagai mayoritas. Dan bahkan Kanjeng Nabi juga menjadi salah satu yang terdepan waktu itu di Mekah, bagaimana penyiksaan kepada Buddha, ya kan? Penyiksaan kepada manusia, penindasan hak asasi waktu itu, beliau sendiri yang langsung menyampaikan, beliau langsung sendiri yang tegak lurus begitu untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Itulah yang harus coba kita ambil dari Kanjeng Nabi. Bagaimana rasa untuk peduli, rasa simpati, kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lain ditumbuhkan, jadi jangan sampai ada penindasan dan kezaliman yang ada di muka bumi, begitu. Bahkan ya, kalau kita baca ini Hojah ya, ada penulis dari barat gitu ya, bahkan dalam bukunya itu ditunjukkan bahwa Rasulullah itu merupakan manusia sosok yang berpengaruh di dunia nomor satu ya. Benar aja ya. Betul. Bagaimana dari Ustaz Akmal? Ya sebenarnya sosok Rasulullah ini menjadi inspirasi tidak hanya sebenarnya untuk umat Islam saja,
karena beliau diutus kepada manusia dan membawa nilai keislaman sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga nilai-nilai ini juga ya tadi ya sebagai bentuk salah satunya adalah melawan penindasan, penjajahan dan sebagainya. Ya tentu itu tidak hanya berlaku hanya untuk umat Islam, gitu, tapi juga kepada seluruh agama, seluruh ras dan bangsa dimanapun seperti itu, sehingga akhirnya disebut rahmatan lil alamin seperti itu. Dan itulah yang kemudian akhirnya menjadikan Rasulullah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, bahkan disebut dalam bukunya Michael Hart ya, itu menjadi nomor satu gitu, orang yang pertama yang kemudian memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Karena apa? Nilai-nilainya tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bisa dijadikan sebagai nilai pada universal, berlaku untuk seluruh alam seperti dalam agama Muslim. Kalau ya deh Hoja, kita lanjut lagi nih Hoja. Menarik nih. Kalau bicara Maulid ya, tentu kalau bicara Maulid ini kita tidak bisa pisahkan daripada Bumi Syam ya Hoja ya. Karena Rasulullah pun tidak hanya pergian di antara Makkah Madinah, tapi juga ke Yerusalem ya. Al-Quds. Nah Hoja mau nanya nih, kan Yerusalem ini ada di Islam ya Hoja ya, Islam Kabir ya. Dan Islam ini merupakan wilayah yang didoakan Rasulullah, banyak keberkahan di sana Hoja, Yerusalem. Kalau beliau tahu nih Hoja ini bagaimana sih kronologinya bisa Yerusalem itu jatuh ke tangan umat Islam Hoja? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, tentu Al-Quds ini sudah berdiri dari zaman Nabi Adam, bahkan menurut riwayat begitu. Ditinggikan oleh Nabi Sulaiman setelah banjir Nabi Nuh. Lalu berdirilah satu kota yang disebut Yerusalem ini, yang kalau dalam bahasa Aramaik ya artinya itu kota yang selamat begitu. Menjadi tempatnya Isra Kanjeng Nabi SAW dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Kota ini jadi kota paling penting bagi umat Muslim. Satu dari tiga masjid begitu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ketika zaman Umar bin Khattab, ketika pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Syam, ya, Patria Sophonikus waktu itu pemegang kunci kota Al-Quds lah, kita sebut Al-Quds, tidak mau memberikan kuncinya selain kepada pimpinan tertinggi kaum muslimin waktu itu, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sampai ada kisah menarik ya, ketika Umar bin Khattab pun datang ke Al-Quds bersama dengan pembantunya. Ya, jadi ketika pembantunya nuntun, Umar naik. Ganti-gantian. Kalau capek, Umar nuntun, pembantu naik. Sampai di depan gerbang Al-Quds itu lagi giliran si pembantunya. Sampai salah dikira sama warga Al-Quds yang dikira khalifah itu yang di atas unta. Itu Umar yang usianya itu lagi nuntun untanya. Betapa Islam waktu itu benar-benar ya menjadi fenomena nasional lah di Al-Quds. Artinya kok bisa pemimpinan tertinggi umat Muslim datang ke Al-Quds lagi nuntunin onta, yang naik pembantunya. Diberikanlah kunci kota Al-Quds ke Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun mengatakan yang paling terkenal sampai hari ini, sejak hari ini kota ini adalah kota wakaf milik umat Muslim sedunia. Maka Al-Quds waktu itu ketika sudah jatuh ke tangan Muslim, bukan milik Umar, bukan milik kerajaan Khulafaur Rasyidin, tapi milik umat Muslim sedunia. Ini telah tanah wakaf milik umat Muslim sedunia. Jatuhlah ke tangan Islam sampai abad ke-10 ketika Paus Urbanus II mengeluarkan sebuah dekret panggilan kepada pasukan salib seluruh dunia, seruan untuk kembali merebut Al-Quds dari tangan kaum muslimin. 1996 Al-Quds jatuh ke tangan salib yang waktu itu sangat terkenal, dikenal dengan pembantaian Al-Quds itu, sampai riwayat menuliskan bahwa banjir darah di kota Yerusalem itu setinggi lutut kuda-kuda pasukan salib. Bagaimana itu menjadi sejarah kelam ya di Al-Quds. Dan 180 tahun kemudian alhamdulillah datanglah seorang penyelamat ya, pendekar pahlawan 88 ya, 1187 pasukan Salah bin Al-Ayyubi menang di perang Hittite. 3 bulan setelahnya berhasil mengembalikan Yerusalem atau Al-Quds ke pangkuan Islam. Yang waktu itu ketika seluruh kaum salib dan kaum Yahudi takut akan pembalas dendaman kaum muslimin yang terjadi 80 tahun sebelumnya, ternyata
Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan kedewasaan dan keperkasaan dia, menunjukkan kewibawaan dan kasih sayang dia sebagai kaum muslim, memaafkan mereka semua dan mempersilahkan untuk tinggal kembali di kota yang disucikan oleh tiga agama ini. Cukup panjang berarti ya sejarahnya. Panjang. Itu masih panjang lagi. Ini yang menariknya begini ya. Sejak dari zamannya Umar bin Khattab, penguasaan terhadap Yerusalem itu hampir tidak ada yang namanya pembantaian dan sebagainya. Karena nilai-nilai Islam itu melarang terhadap kesewenang-wenangan ketika kita sudah menaklukkan suatu kota, apalagi di kota suci. Kayak gitu. Ini berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh pasukan salib ketika mereka datang, terjadi pembantaian, bahkan yang dibantai bukan hanya umat Islam. Gitu. Orang Yahudi dibantai, bahkan saudaranya sendiri, Nasrani Ortodoks gitu ya, yang dari kalangan orang Arab, artinya Kristen yang dia sudah lama tinggal di sana dan sebagainya, itu pun juga tak luput dari pembantaian. Ini yang kemudian saya anggap kayaknya memang harus umat Islam yang menguasai Al-Aqsa gitu ya. Kenapa? Ya setelah kemudian terjadinya pembantaian pun itu hampir sekitar 80 tahun gitu ya. Apakah kemudian terjadi perdamaian yang hakiki di Al-Aqsa? Kan nyatanya enggak juga. Terjadi diskriminasi, penindasan dan sebagainya hampir sekitar 88 tahun ya kayak gitu. Dan akhirnya ya dengan adanya sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini gitu yang berjuang dari tahun 1980-an gitu sampai 1187 gitu ya, 1187 yang membutuhkan waktu juga nggak singkat gitu ya. Dia membutuhkan proses yang boleh dikatakan mengatur strategi, menguasai dulu Mesir gitu kan, sebelum akhirnya bisa menaklukkan Al-Aqsa kembali gitu ya. Artinya dia juga butuh proses dan proses ini sangat berhati-hati kayak gitu ketika ada penaklukan kembali. Bahkan ketika sudah ditaklukkan ya tidak serta-merta menjadikan alasan balas dendam gitu apa yang dilakukan oleh pasukan salib terhadap pasukan atau umat Islam atau umat yang tinggal di Yerusalem ketika itu dipenuhi dengan pembantaian dan sebagainya. Di sinilah kemudian perbedaan yang sangat jelas gitu. Kenapa Al-Aqsa harus kembali lagi pada tangan umat Islam? Kalau bukan umat Islam yang menguasai, yang terjadi adalah apa yang terjadi kezoliman bahkan sampai hari ini gitu ya. Kita melihat inilah spirit yang kemudian harus kita bawa, bagaimana Islam bisa kemudian hadir dalam memberikan suatu solusi terhadap konflik yang ada di Yerusalem. Ini kan lintas agama gitu ya, lintas peradaban dan sebagainya, dan di sini kemudian peran umat Islam harus kembali ditegakkan kayak gitu. Karena sejak Yerusalem kembali dikuasai oleh Israel ya, seperti itu. Di tahun 1948 kalau nggak salah Israel merdeka dan sebagainya. Ya sampai hari ini lebih dari 70 tahun gitu ya. Umat Islam bahkan umat Yahudi sendiri atau umat Kristen sendiri yang ada di Al-Quds gitu atau di Yerusalem itu tidak pernah mendapatkan kedamaian. Ini yang kemudian harus kita garis bawahi secara tegas. Karena apa? Nilai sejarah yang kemudian kita udah ambil dari pembebasan Yerusalem di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, sampai kemudian pembebasan kembali di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya gitu. Itu kemudian memiliki satu korelasi gitu ya. Adanya nilai-nilai melawan penindasan, melawan penjajahan, melawan kezaliman, dan juga bisa untuk kemudian menciptakan perdamaian abadi seperti itu. Itu yang kemudian menjadi satu titik poin. Itu kalau kita mau bahas lebih jauh lagi ya, ketika 1897 Theodor Herzl membawa hasil deklarasi Balfour ke Sultan Abdul Hamid II, di mana terjadi sebuah fenomena atau kejadian yang terkenal sampai hari ini ya. Ketika Theodor Herzl meminta sepetak tanah di Al-Quds untuk menjadi negara bagi orang Yahudi di Eropa, apa kata Abdul Hamid? Bahkan sejengkal pun tidak akan saya jual kepada kalian. Tanah wakaf ya, karena ini tanah wakaf milik umat muslim sedunia. Tanah sultan. Iya, darah-darahnya, darah para syuhada yang mengalir di tanah ini adalah hutang atau wakaf milik umat muslim sedunia, tidak akan dijual kepada dia. Dan jadi bukti bahwa kerajaan Islam atau kesultanan Islam sampai akhir hayat pun tetap membela keberadaan Palestina, eksistensi tanah Al-Quds ini yang milik tanah wakaf milik umat Islam, dan tidak mau menjual. Bahkan ketika Utsmani waktu itu terlilit hutang yang banyak, dijanjikan dengan uang yang besar untuk membayar semua hutang-hutang tadi, tapi Abdul Hamid memilih untuk tetap teguh dengan wasiat ya, dan wakaf milik umat muslim ini dari sejak zaman Umar bin Khattab sampai hari ini. Maka setelah itulah baru Theodor Herzl mengatakan, saya akan kembali ke tanah ini tapi dengan kondisi yang berbeda.
Saat itulah mulai ada operasi yang dimana take and conquer gitu, pengadu dombaan antara bangsa Turki dan bangsa Arab. Kan bagaimana bangsa Arab yang mulai menikam dari belakang, dihasutlah beberapa amir untuk mencoba melawan hegemoni Istanbul yang akhirnya melemahkan dunia Islam waktu itu sampai terjadi perang dunia satu, masuknya peperangan dan akhirnya bisa berdiri sebuah negara ilegal di tanah Syam 1948 yang bernama Israel. Menarik nih Hoja nih, berarti memang kronologi cukup panjang ya. Dari zaman Umar bin Khattab membebaskan dan ini mengatakan tanah wakaf untuk Islam, kemudian diambil lagi oleh Saudara Ayubi, kemudian dipertahankan lagi oleh Sultan Hamid kedua ya, yang menolak tawaran Zionis ya. Nah ini menarik nih Hoja, untuk kita lanjut lagi nanti. Ya, baik. Hoja Fikri dan juga Ustaz Akmal, ini juga sebagai info di teman-teman semua nih, pada teman-teman komunitas yang berada. Ini kita podcast perdana ya Hoja ya, di kantor kita, di kantor sekretariat komunitas Sahabat Erdogan Indonesia. Ada di mana? Ya ini di Kota Bekasi, tepatnya di Grand Galaxy ya, insya Allah sangat strategis, tepatnya di pinggir jalan ya, di daerah yang cukup ramai, dan juga kita ruko 3 lantai, dan mohon doa ya teman-teman, semoga kita bisa terus ya, bisa berkantor di sini teman-teman, yang mohon doa juga dan support. Kita juga terbuka kok buat teman-teman yang mau datang ke kantor kita, yang mau konsultasi, yang mau silaturahim, bakal pengen buat kajian bareng ya, bisa di sini di kantor kita. Itu sebagai informasi aja teman-teman. Ini podcast pertama kita di kantor. Insyaallah. Amin. Udah mulai lagi baru. Baik Hoja, kita masih lanjut ya tentang bulan istimewa Rabiul Awal dan juga Maulid Nabi, sekaligus juga bulan perjuangan ini Hoja. Akmal. Kalau melihat dinamika Yerusalem hari ini ya Hoja ya, di Ustaz Akmal, ini tentunya hari ini menjadi sorotan dunia ya, bukan hanya sorotan umat Islam, tapi juga seluruh manusia yang ada di dunia dan juga dunia internasional. Nah terkait tentang dinamika yang ada di Yerusalem, khususnya di Al-Quds nih, untuk saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana kita harus menyikapinya gitu, kan ada aja nih, ada yang pro kontra pasti kan, ada yang pro ke Zionis Israel, ada juga yang mendukung Palestina. Nah kita sebenarnya sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana menyikapi tentang dinamika Yerusalem aja? Tentu kalau kita melihat ya fenomena Palestina ini, sejak berdirinya negara ilegal haram di tanah Palestina 1948 itu sudah menjadi concern pemerintah Indonesia sebenarnya. Bangsa kita ini berhutang budi dengan Palestina, ya kan? Ketika Syekh Muhammad Amin Mufti Palestina menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia ketika kemerdekaan kita, sebagai orang yang mengakui secara de facto dan de jure keberadaan Republik Indonesia, maka kita selalu punya hutang budi kepada kemerdekaan Palestina tersebut. Yang kedua, amanat konstitusi jelas bagaimana ketika alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan kita juga sebagai negara yang berdaulat, berkonstitusi, yang sama mencantumkan kemerdekaan itu sebagai asas dari negara kita sendiri. Bahkan dalam sejarah ya, Presiden-Presiden Indonesia, Soekarno terkenal pada tahun 1963 ketika hampir menjadi tuan rumah Olimpiade dunia waktu itu, tapi menolak kedatangan Israel, ya akhirnya tim Indonesia waktu itu WO ya kalau nggak salah, sepak bola itu hampir lolos Piala Dunia tahun 62, tapi nggak mau bertanding dengan Israel, akhirnya WO. Lalu tahun selanjutnya ingin mengadakan Olimpiade, juga tidak mau mengundang Israel, bahkan jatuhi sanksi tidak boleh menjadi tuan rumah Olimpiade lagi. Tapi itulah sikap bangsa Indonesia yang akan selalu mendukung bangsa Palestina akan kemerdekaannya, yang dimana itulah hutang atau itulah amanat konstitusi kita untuk senantiasa memperjuangkan kemerdekaan Palestina sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini pun ya, pemerintah kita selalu berlantang tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Begitu. Maka tentu saja apa yang terjadi hari ini akan jadi concern kita terus, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk memperjuangkan ini.
Apakah kita bisa menekan terus internasional untuk menghentikan Israel dari serangan-serangan biadabnya, atau bagaimana Indonesia terus menekan secara diplomatik kepada dunia, terutama Amerika yang membackup Israel ini agar mundur dari mendukung mendukung Israel, atau bagaimana? Ya itulah yang akan nanti kita coba cari solusinya, kita akan bahas terus, kita perjuangkan terus, kita suarakan terus. Insya Allah itulah yang jadi titik balik bagaimana Palestina akan kembali merdeka, insya Allah. So, jadi jelas ya Hoja ya, kita dari awalnya DNA kita negara Indonesia adalah mendukung penuh kemerdekaan Indonesia itu, Bung Karno sampai yang sekarang ini Pak Jokowi ya, terus itu luar biasa sekali. Gimana Ustaz Akmal? Ya, ini menjadi satu studi case yang menarik ya, karena kan kalau bicara tentang bagaimana sejarah penindasan dan juga penjajahan Palestina itu kan sudah dimulai dari pasca kekalahan Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama, dan kemudian pihak Inggris ketika itu bersama dengan koalisinya menganeksasi wilayah ya bekas daripada Utsmani, dan termasuk juga adalah Palestina di dalamnya. Dan sejak saat itu yang kalau menurut kita nih satu negara yang hari ini belum pernah mendapatkan kemerdekaan secara resmi seperti itu hanyalah Palestina. Hampir di setiap dunia setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan sudah mulai bermunculan berbagai macam negara untuk kemudian bisa menjadi negara maju, berkembang, untuk kemudian bisa berdeka daripada penjajahan dan kolonialisme. Tapi hanya Palestina yang sampai hari ini masih belum bisa mendapatkan nikmat kemerdekaan itu. Terus yang kedua, benar yang tadi disampaikan oleh Hoja Vicky, bahwasanya kita tidak hanya cuma sebatas melihat Palestina dari sisi nilai keislaman sebagai ukhuwah Islamiyah, tapi kita juga memiliki satu hutang budi, di mana kemudian di tahun 1945 Indonesia merdeka, menyatakan diri kemerdekaannya, tapi masih belum banyak pengakuan internasional ya seperti itu. Dan salah satu yang paling cepat datang itu adalah justru daripada ulama Palestina ya, kita dikenal oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kayak gitu. Bahkan nggak cuma hanya sebatas dukungan dari sisi diplomatik, tapi juga kemudian memberikan bantuan finansial. Oh, finansial ya? Bantuan finansial yang kemudian diberikan kepada pemerintah Indonesia ketika itu baru saja merdeka seperti itu. Artinya adalah satu gerakan konkret kayak gitu. Dan itulah kenapa selain kemudian Soekarno gitu ya, kita tahu dulu di tahun 1950-an Indonesia melakukan konferensi Asia Afrika dan menjadikan Palestina menjadi salah satu pembahasan khusus di situ di konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, di mana kemudian ya ini menjadi satu concern bersama gitu daripada bangsa-bangsa yang terjajah, yang merasakan pernah nasib dijajah oleh bangsa Barat ketika ada kolonialisme dan sebagainya. Dan hari ini kemudian ya terus menyampaikan satu komitmen, bahkan di Suara Indonesia jelas dan tegak lurusnya di PBB yang dilakukan oleh Bu Retno Marsudi ya di Menlu, yang kemudian dia memberikan satu statement tegas terhadap Palestina hari ini, tetap harus kemudian didukung kemerdekaannya, karena hanya itulah solusinya. Betul. Karena kalau cuma melihat daripada Barat gitu ya, tahu sendiri Barat sudah sangat berpihak kepada Israel gitu ya, media-medianya pun juga sama, yang hari ini juga banyak juga terjadinya pro dan kontra gitu kan, karena tidak lepas daripada propaganda daripada Barat yang kemudian ya sangat standar ganda kayak gitu. Bahkan hampir banyak kemudian menyebarluaskan informasi yang hoax gitu ya, bahkan ya media-media besar seperti kayak Times dan sebagainya gitu ya. Kalau kemarin kita lihat ya katakanlah Hamas bisa membunuh puluhan bayi dan sebagainya kan, menurut saya ini adalah kontradiksi gitu ya terhadap nilai-nilai pers yang harusnya netral dan sebagainya, tapi kemudian cenderung sebelah bahkan menyebarkan informasi yang hoax seperti itu. Ini sangat berbahaya buat umat Islam, dan ya terus kemudian kita konsolidasikan bagaimana kemudian nilai perjuangan kemerdekaan Palestina ya. Kalau sekarang mungkin ya solusi yang terdekat adalah ya Israel juga harus mau mengakui kemerdekaan tersebut gitu ya. Kalau mau kemudian umat Islam juga menjadi satu representasi terhadap dunia internasional, maka State of the Palestine is the must to be appraised, harus kemudian ada seperti itu. Dan itu juga yang kemudian akhirnya bisa untuk mengurangi ketegangan konflik yang ada sampai hari ini seperti itu. Berarti mas, sikap Indonesia ini kita sangat clear ya, mulai dari pemerintah sampai masyarakat kompak bersatu untuk mendukung Palestina. Itu udah menjadi garis merah perjuangan kita ya Hoja ya. Ya bahkan sampai
kemudian Indonesia membuat rumah sakit kan. Ya. Rumah sakit yang ada di Gaza ini adalah bentuk solidaritas kita gitu ya. Supaya daripada bantuan kemanusiaan dari sisi pendanaan seperti itu. Dan ya baru-baru ini juga ada sekitar 20 orang pemudi Palestina yang insya Allah akan dibeasiswakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kemarin dari Bapak Menhan ya, selain Bu Retno Marsudi menyuarakan di PBB dan Indonesia menjadi Dewan Keamanan, bukan Dewan Keamanan tapi dari Dewan HAM-nya PBB hari ini gitu ya, termasuk kemudian menyuarakan Palestina. Di selain itu juga dari Menhan kita gitu ya, Kementerian Pertahanan memberikan beasiswa untuk 20 orang pemuda-pemudi Palestina. Dan ini menurut saya paling konkret gitu, karena apa yang diajarkan langsung adalah di Universitas Pertahanan gitu. Bicaranya adalah teknologi pertahanan dan sebagainya. Kemudian ya kita lihat Hamas hari ini atau kemudian para pejuang kemerdekaan Palestina juga membutuhkan hal tersebut supaya kemudian bisa mengimbangi daripada agresi dari militer Israel yang dilakukan secara masif hari ini seperti itu. Ya, baik, mungkin ada pesan-pesan untuk audiens kita nih dari komunitas Radio Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira apa nih langkah konkretnya nih? Mungkin kita ada nggak sih di Sabang Edogan program yang konkret untuk membantu saudara kita Palestina, biar bisa kita ajak juga nih teman-teman nih yang bagaimana tuh aja. Iya, tentunya harus kita buat gitu ya. Karena ini nggak bisa kemudian kita hanya bergerak secara mandiri atau personal atau hanya sebatas lembaga-lembaga tertentu. Kita adalah komunitas yang boleh dikatakan harus memiliki andil besar gitu ya. Karena Palestina ini bukan hanya untuk umat atau orang yang tinggal di Palestina, tapi sudah diwakafkan kepada umat muslim sedunia, ya termasuk Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar. Ini juga nggak boleh lagi hanya memberikan kontribusi yang paling kecil kayak gitu, tapi juga harus memberikan kontribusi dari berbagai macam sektor, baik itu dari diplomasi politik dan kemudian ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan nantinya harus kita bentuk program tersebut, insyaallah. Oke, Hoja, mungkin ada pesan untuk teman-teman semua audiens yang ada di rumah. Ya, tentu bagaimana kita bisa membantu perjuangan Palestina ini, baik ya selain doa ya, artinya doa ini kan senjata terbaiknya kaum mukmin. Kita juga bisa membantu secara finansial, begitu bagaimana kebutuhan-kebutuhan baik logistik maupun kebutuhan untuk bertahan hidup di sana sekarang sedang krisis dan sedang berkurang, betul, maka bantuan finansial lah yang bisa kita kirimkan. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu secara diplomatik karena bukan pemerintah, ya, kita bisa membantu secara finansial kita. Dan jangan sampai akhirnya kita bersikap apatis gitu, bersikap tidak peduli acuh tak acuh dengan perjuangan di Palestina, karena banyak ya saudara-saudara kita yang cenderung apatis, bahkan mencemooh begitu, mencemooh atau nyinyir saudara-saudara kita yang senantiasa mengirimkan bantuan kepada saudara kita Palestina. Bayangkan masih ada yang nyinyir kayak ngapain bantuin Palestina, mending di sini aja, di sini makin susah. Ada ya bahasa-bahasa seperti itu yang dimana miris lah kita mendengarnya. Bahkan kalau kita mau lihat di Quran pun ada ayatnya, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina fi shadaqah. Jadi ada orang-orang yang senantiasa nyinyir. Jadi nyinyir, menghina saudara-saudara mukminnya kalau lagi bersedekah gitu. Jangan sampailah kita udah mangga bantu gitu malah nyinyirin. Itulah sikap ya yang ingin saya ajak teman-teman semuanya. Karena insya Allah sih orang-orang yang biasa senang ngebantu, yang jauh-jauh aja dibantu, apalagi yang dekat, ya kan? Nah, orang yang nyinyir ini biasanya yang dekat aja nggak bantu, ya kan? Udah nyinyir nggak bantu lagi kan? Tapi kalau orang yang udah sering bantu jauh-jauh kan, jauh-jauh ini dipikirin, apalagi yang dekat sekitarnya pasti juga merasakan manfaatnya. Maka ini yang saya ingin ajak kepada saudara-saudara semuanya, yuk kita sama-sama bantu dengan doa-doa kita, ya, dengan harta-harta kita. Kalau perlu nanti yang mau kirim ke sana pun bisa aja gitu kan, berangkat ke sana untuk membantu perjuangan teman-teman di Palestina. Itu bahkan lebih hebat lagi, jadi dengan jiwa dan raga yang ada berangkat menjadi relawan ke sana juga bisa. Tapi paling minimal ya doa dan finansial kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Berarti sebelum kita minimal
Nanti doa aja ya Mister. Doa, dan kalau memang kita diberikan kelebihan finansial, insya Allah kita bisa membantu ya finansial ya biar teman-teman semuanya dimanapun berada. Kita pun dari Komunitas Sahabat Indonesia membuka kesempatan ya bagi teman-teman semuanya yang ingin membantu secara finansial, nanti bisa hubungi kami di admin untuk bisa ikut kontribusi dalam hal membantu Palestina ya. Minimal kita ada kontribusi kita sekecil apapun, karena Allah tidak melihat ukuran rupiahnya, tapi juga yang penting adalah niat kita ya membantu Palestina. Baik, mungkin itu teman-teman semuanya, kita sudah cukupkan untuk podcast hari ini. Kita taruh dulu. Lagi nggak tadi? Iya, saya teringat dengan Presiden Erdogan pernah mengatakan, kalau Anda pengen lihat Palestina, cukup Anda jadi manusia aja. Betul. Sebenarnya kalau bicara jadi manusia itu udah jelas sebenarnya. Kita lihat ketimpangan yang sangat luar biasa gitu ya. Gaza, tepi barat, itu ibaratnya adalah penjara terbesar hari ini. Di mana akses makanan, akses bantuan sangat dibatasi. Bahkan ya kalau tadi bilang alasan nyinyir kita tuh ngapain sih? Kenapa di sana mulai susah? Di sana kesusahan itu bukan karena bencana alam. Ini sangat berbeda. Kesusahan mereka bukan mereka bisa mencari kerja dan sebagainya. Jangan kata mau kerja, mendapatkan akses bantuan dari internasional aja udah susah. Gitu. Artinya ini adalah kondisi yang boleh dikatakan lebih besar bencananya daripada cuma sebatas bencana alam, apalagi cuma sebatas daripada bencana kemanusiaan, saya bilang seperti itu. Melebihi itu semua, dan ini berlaku sudah puluhan tahun. Maka boleh dikatakan menyinyir itu menyinyir itu artinya Anda bukan lagi manusia kalau menurut saya. Karena apa? Sekalipun Anda non muslim ya gitu ya, kalau melihat bagaimana penderitaan Palestina hari ini, maka dia akan tergugah gitu. Itu kenapa enggak hanya orang muslim saja yang bergerak gitu kan, dari Eropa, Irlandia, terus kemudian dari Amerika Serikat ya, masyarakatnya ya, bukan governmentnya gitu. Mereka memberikan dukungan yang sangat besar. Maka dikatakan sebagaimana Presiden Erdogan mengatakan, cukuplah Anda bisa menjadi manusia untuk bisa memahami penderitaan Palestina. Jadi ya, mari kita sama-sama bergerak, apalagi kita umat Islam yang adalah bagian daripada pewarisah daripada wakaf Al-Quds dan juga Yerusalem, untuk kemudian membantu saudara kita di sana. Itu mungkin satu dari saya. Terima kasih pada Hoja Fikri dan Ustadz Akmal atas sharing informasinya pada kita hari ini. Emang ya benar ya, bahwasanya kita lihat aja bahkan di Instagram ini baik ya, artis itu secara terang-terangan ya menunjukkan belakangnya baik dari Israel Palestina. Jadi kita pun juga harus tegas juga secara zahir ya gitu ya Hoja ya. Terima kasih Ustadz Akmal dan juga Hoja Fikri. Misal kita sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, dan jangan lupa tetap dukung terus untuk Palestina sekecil apapun ya, baik teman-teman, baik itu donasi dan doa terbaik teman-teman. Baik itu dari kami, mohon maaf tidak salah kata, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.